Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, saya nama Ali Makrus, mahasiswa PPG tahap keempat di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dengan nomor induk mahasiswa 25540112533. Hari ini Kamis tanggal 15 Januari 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai bentuk uji kinerja PPG PAI tahap keempat tahun 2025. Saya akan mengajar di Lembaga Madrasah Aliyah Unggulan Ponpes Habibullah Banyuwangi yang beralamatkan di Jalan Raden Wijaya nomor 77 Giri, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi. Saya akan mengajar di kelas 10 mata pelajaran fikih dengan materi milkiyah atau kepemilikan. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, siap. Semuanya masuk ya? Ya. Ya, silahkan salah satu dipimpin doa. Siska, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa dalalata 'alal khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih dengan materi milkiyah atau kepemilikan. Apa yang kamu punya, termasuk buku, handphone mungkin, atau kendaraan yang kamu punya, baju kamu, itu milik kamu. Tapi hakikatnya semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Dan kita ini hanya dititipi saja. Ya, ini kalau menurut hakikatnya kita hanya dititipi saja. Oke, siap kita untuk belajar? Ya. Siap? Ya. Oke, angkat tangan yang siap belajar hari ini. Oke, sekarang saya tanya, menurut kamu, kalau ada teman kamu meminjam pulpen tapi tidak bilang-bilang, oke. Menurut pertanyaan kedua, kalau seandainya kamu punya HP, terus kemudian dipinjam sama teman kamu, kemudian HP itu rusak, dan dia minta maaf tanpa mengganti, kira-kira tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus bisa membedakan, ya, mana yang milikmu, mana yang milik orang lain. Dan kemudian kamu bisa membedakan antara kepemilikan secara utuh, secara sempurna, atau kepemilikan secara kurang. Nah, nanti kita akan bahas itu lebih lanjut. Ya, dan kita akan main klinik solusi fikih. Kita akan main dokter-dokteran. Oke. Nah, sebelumnya saya akan memutarkan video. Ya, sebelum saya sampaikan sedikit materi nanti, kita saksikan video berikut. Di suatu desa tinggallah seorang laki-laki bernama Mubarak yang bekerja di sebuah kebun anggur milik seorang saudagar kaya. Suatu hari, sang pemilik kebun meminta Mubarak untuk memetikkan anggur yang manis.
Hari ini akan belajar tentang kepemilikan atau milkiyah. Mengapa kita belajar kepemilikan? Karena setiap hari kita ini memakai barang toh. Kamu tiap hari pakai barang, pakai baju, pakai buku, pakai sepatu. Jangan sampai kita menggunakan suatu barang yang bukan milik kita. Kenapa? Karena kalau nantinya rancu, yang bukan pemiliknya dibebaskan untuk menggunakan. Jadi milkiyah itu, orang yang memiliki, itu berarti mempunyai hak. Saya memiliki handphone, berarti saya mempunyai hak atas handphone ini. Satu, untuk menggunakan. Memiliki HP ini berarti saya berhak untuk mengelola sesuai aturan Islam. Apa itu mengelola? Mengelola itu mengatur. Jadi kalau kamu punya barang, berarti kamu berhak untuk menggunakan, menikmati, kemudian mengelola. Mengelola itu termasuk merawat atau meminjamkan atau bahkan menjual kepada orang lain. Oke. Belajar tentang macam-macam milkiyah, macam-macam kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan penuh. Yang kedua, kepemilikannya terbatas. Ya, naqisoh, tamah. Kepemilikan penuh dan kepemilikan terbatas. Apa itu kepemilikan penuh? Kepemilikan penuh itu adalah kamu berhak, kamu memiliki barangnya dan kamu memiliki manfaatnya. Oke. Saya ambil contoh. Ini pulpen punya siapa? Punya Nadine. Oke. Ini barang punya siapa? Punya Andin. Ini barang Andin berhak menggunakan enggak? Berhak. Berarti kepemilikannya adalah kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh itu punya barangnya, punya manfaatnya. Oke. Nah, kemudian punya barangnya artinya ya kamu boleh dijual, ya. Boleh kamu jual, boleh kamu pinjamkan, boleh memiliki manfaatnya, ya kamu berhak untuk menggunakan dan lain sebagainya. Terus kemudian ada kepemilikan terbatas atau kepemilikan naqisoh. Berarti kalau kita pahami tadi, kepemilikan penuh itu memiliki dua, miliki barang, miliki manfaat. Kalau kepemilikan terbatas berarti siapa bisa? Coba salah satunya gimana? Bisa hanya memiliki barangnya atau hanya memiliki manfaatnya. Bagus. Oke, contohnya kepemilikan yang punya barangnya saja, tapi manfaatnya tidak punya kamu. Contohnya apa? Ketika kamu punya mobil, kamu sewakan kepada orang lain. Ketika kamu punya ruko, kamu sewakan kepada orang lain. Misalnya Siska punya ruko, disewakan 1 tahunnya 30 juta misalnya. Ya kan? Oke, Siska mendapat uang dari penyewa. Kemudian penyewa menggunakan itu. Siska memiliki rukonya. Tetapi apakah Siska berhak untuk menempati pada 1 tahun ini? Tidak. Berarti Siska ini hanya memiliki barangnya. Manfaatnya? Tidak. Begitu juga orang yang menyewa. Penyewa itu hanya memiliki manfaat, tapi barangnya tidak. Artinya penyewa itu boleh menjual ruko enggak? Kenapa? Karena barangnya milik orang. Oke, mantap. Nuril boleh nggak menjual HP ini? Kenapa? Karena barangnya bukan milik Nuril. Oke, paham? Pertanyaan lagi.
Kalau saya pinjamkan kepada Nuril, berhak enggak Nuril meminjamkan lagi kepada orang lain? Kenapa? Bukan miliknya. Maka kita harus jelas, jangan sampai misalnya kita sehari-hari pinjam barangnya teman, terus kemudian kita pinjamkan lagi ke orang lain. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Pulpen. Saya kepengen punya pulpen. Caranya gimana? Satu, ya kamu beli dong. Kamu bisa beli. Oke. Yang kedua, bisa apa? Bisa berupa warisan. Saya pengen punya pulpen. Oh, ternyata salah satu keluarga kita meninggal, akhirnya mewariskan pulpen. Oke. Terus kemudian bisa juga sebagai hibah atau hadiah. Siapa yang akan berulang tahun bulan ini? Diana, ulang tahun yang keberapa? Bukan 17. Sweet 17 sudah lewat ya. Oke. Ketika Diana ulang tahun, ya, Dewi memberi kado. Berupa apa? Berupa boneka misalnya. Atau pulpen. Tadi kita ngomongin pulpen ya. Berupa pulpen. Pulpen yang diberikan Dewi kepada Diana ketika ulang tahun, ini menjadi milik Diana. Dari mana asalnya? Hadiah. Oke. Terus kemudian. Sekarang saya bagi menjadi 4 kelompok. Ya, menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama, pasien-pasien silakan duduk, cari tempat duduk sendiri. Hah? Apa? Jauh-jauhan. Angkat ke sini nggak apa-apa. Ya kalian. Ya. Saya punya 4 tim dokter spesialis. Yang pertama, tim dokter spesialis saya adalah Andin sama Talita. Tim dokter 2, Diana sama Siska. Tim dokter ketiga adalah Sarah sama Lydia. Gampang lali ya. Tim dokter keempat, Dewi sampai Ica. Oke. Nah, perhatikan tim dokter, lihat. Ini nanti, tadi kamu spesialis apa? Bukan spesialis jantung, bukan spesialis anak, bukan spesialis penyakit dalam, tapi spesialis fikih. Yang akan mengobati orang-orang yang punya masalah fikih. Nanti pasien akan menanyakan salah satu dari 4 ini. Oke, tim dokter silahkan berembuk masing-masing, ya, berembuk masing-masing. Kira-kira solusi yang paling tepat dan adil untuk semua pihak itu bagaimana dari 4 ini? Jadi kita Iya. Kamu nyiapin jawaban itu, tapi jangan tulis di sini dulu. Ya, kamu rembukkan sama Sarah. Ingat, dokter itu harus ramah sama pasien. Ya. Dokter itu resepnya kudu cocok. Dokter itu resepnya harus manjur. Ngomongnya kalau sama pasien harus ramah. Jadi dokter jangan galak. Begini. Itu. Nah, nanti kalau kamu ketika konsultasi, kamu berhak bertanya, kok kayak gini? Bagi saya, iya, kalau nggak cocok kamu berhak untuk bertanya, protes. Gitu. Untuk protes, kok gini? Terus saya nggak merasa saya nggak dapat keadilan. Kayak gitu. Ya, ini nama tim dokternya. Ya, kasus pasien kamu terus ini apa? Kasus pasiennya apa? Bla 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 bla. Oke. Nah, terus ini diagnosanya. Masalah utama yang terjadi dalam kasus ini.
Paham nggak? Nah, terus kemudian resepnya, solusinya gimana buat pasien? Kasusnya, gambaran keadaannya gimana? Ya, gambaran keadaannya gimana? Terus kemudian masalahnya, yang menjadi masalah apa? Terus kemudian solusinya gimana? Terus pesan kamu pribadi kepada pasien. Keadaannya. Terus kemudian masalahnya apa? Kemudian solusinya. Terus yang keempat ini, pesan kamu untuk pasien secara pribadi. Pesan kamu apa? Misalnya pasien kamu harus banyak sabar, banyak zikir misalnya. Nomor 2, ya, dokter, ayah saya ini kerja di kebun. Kebun itu dipinjami negara. Dipinjami loh ya, dipinjami negara selama 20 tahun. Itu. Nah, kemudian setelah ini ya, ini silahkan enggak, silahkan kamu tulis yang di sini. Nomor 2 itu ayahmu ya, itu dikasih sama negara sebuah tanah, misalnya 5 hektar tanah ya, dipinjami negara. Jawabannya, dan pasien juga siap-siap untuk bertanya, dan kalian kepada pasien juga dinilai. Karena pasien punya namanya kartu kepuasan pasien. Ya, ini fungsinya buat apa? Nanti dimasukkan ke kotak saran rumah sakit. Terus kalau Nanti kalau saya baca ternyata dokternya galak, saya pecat. Kan gitu. Makanya jadi dokter harus hati-hati. Bagi jangan dikasihkan. Nggak boleh. Nah. Sudah? Ya. Sekarang kliniknya dibuka. Silakan. Oke, buat Anda.
Selain Aul sudah ada yang selesai pasien? Sudah? Tukeran sana? Belum. Sudah? Belum. Lewat situ. Oke, perhatikan. Ada yang menarik ya. Jadi dari tim dokternya Zahra, ya, Sarah sampai Lydia, itu menyarankan tentang ini ya, tentang kasus ketiga ya, perusahaan milik keluarga pasien tadi yang didemo sama warga lokal. Ya, ini solusi fikihnya adalah memberikan pekerjaan kepada warga lokal, tapi dengan sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Harus sesuai, ya, harus sesuai dengan keahlian bidangnya, gitu ya. Jadi jangan sampai perusahaan tadi ini hanya mengutamakan warga luar atau warga asing dengan mengabaikan warga lokal. Kenapa? Karena warga lokal juga butuh pekerjaan. Tetapi ya gitu, pekerjaan itu harus sesuai dengan keahliannya. Jangan sampai warga lokal memaksa untuk bekerja padahal dia bukan sebagai ahlinya, kan begitu. Ini harus imbang. Ini saya kira masuk sekali solusinya. Terus solusi yang singkat juga masuk, sangat masuk. Ini saya kira dari Diana, tim dokternya Diana sama Siska. Nah, masalah transferan. Ya, masalah pasien menerima transferan dari nomor tidak dikenal. Solusinya gampang. Kembalikan saja. Transfer balik lagi ke rekening yang asal yang ngirimi. Nah, itu. Adil nggak sih gitu? Mau nggak pasien kayak gitu? Bergantung pasiennya. Kalau pasiennya sadar tentang milkiyah, kira-kira mau nggak? Mau. Kenapa kita kok enggan mengembalikan biasanya? Di masyarakat biasanya gimana? Kalau kayak gitu biasanya gimana? Disimpan atau dikembalikan? Simpan. Kenapa? Karena tidak menyadari milkiyah. Kenapa? Karena dikhawatirkan jangan-jangan itu jebakan, kan gitu. Sekarang kan ada penipuan online, kan gitu. Kita harus hati-hati, jangan sampai kita ini kayaknya ketiban rezeki, ditransferi orang, terus kemudian kita pakai, ternyata itu money laundry, pencucian uang, kena ketangkep KPK kamu. Kamu dapat transferan 10 miliar, wow, enak-enakan kamu beli mobil, beli rumah. Ternyata apa? Itu uang pencucian uang oleh tersangka KPK yang sekarang. Terus ditelusuri aliran korupsinya ini dikasihkan ke siapa saja. Oh, ternyata ada namanya Kailila. Dicek transfernya betul 10 miliar. Diminta uangnya, mana Kailila? Sudah saya belikan seblak misalnya. 10 miliar. Itu. Ya. Kembalikan, bukan milikmu. Ya siapa tahu dia kehabisan pulsa. Ya sakit, stroke, ada keluarga, ya kan? Tapi itu miliknya siapa? Hah? Secara logika mungkin, tapi secara kenyataan susah, kan gitu. Secara logika mungkin nggak? Mungkin, tapi kenyataan susah. Susah, realitasnya susah, tapi kan mungkin kan? Mungkin aja. Tapi pertanyaan kembali, itu milikmu apa bukan? Oke? Saya kira paling solutif ya. Klinik yang paling memberikan solusi terbaik saya kira kliniknya Sarah ya sama Lydia. Kita beri tepuk tangan lah. Oke.
Jadi anak-anak, kita harus menyadari betul kalau semua yang ada di dunia ini, termasuk yang ada di sekitar kita, yang tiap hari kita pegang, kita pakai, itu hakikatnya bukan milik kita. Jadi jangan sampai kita merasa kita ini memiliki sepenuh-penuhnya, gitu ya. Kayak seperti kasus transferan yang nggak jelas tadi, ya, atau nemu barang, ya, yang nggak ada pemiliknya, yang ngaku. Kan seakan-akan milik kita penuh. Tapi kalau kita sadar, oh iya ini bukan milik saya. Kepemilikan itu hanya sementara, hanya titipan. Ya sudah, saya kembalikan. Itu. Kalau ada yang minta ya harus dikembalikan. Jangan sampai kamu lebih galak daripada yang punya. Ya, ya ada orang ya yang nggak berhak justru lebih galak daripada yang punya. Banyak nggak di sini? Banyak. Contohnya lagi kayak ada orang utang, ya ditagih, ngamuk, yang ditagih lebih galak daripada yang nagih. Nah, itu ya. Jadi kita harus sadar semuanya ini semuanya milik Allah. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya masih pendalaman tentang kepemilikan ini. Nah, tadi kan ada asbab-asbab milkiyah. Nah, nanti kita bahas lebih dalam pada pertemuan yang akan datang ya, agar lebih berkahnya pertemuan kita hari ini dan lebih berkahnya ilmu kita dan lebih berkahnya barang-barang yang kita miliki. Kita tutup dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.